Shalom, welcome to Hope Community Church. Saya Laura dan berikut HCC News untuk pekan ini. Informasi mengenai kegiatan HCC akan selalu diupdate dalam aplikasi YouTube, Facebook, dan Instagram. Diskusi secara online minggu ini akan terus berjalan melalui aplikasi Zoom. Link download akan tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Stay home, stay safe, stay connected. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening berikut ini. Shalom jemaat, kami menginformasikan dari pelayanan Children Hope Ministry Surabaya bahwa sebentar sore pukul 4, kami ulangi sebentar sore pukul 4, kami akan mengadakan ibadah online bagi putra-putri Anda. Dan untuk informasi dari YouTube channelnya adalah Children Hope Ministry. Sekali lagi, Children Hope Ministry. Dan untuk link YouTube channel tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi kami harap informasi ini dapat berguna dan juga disampaikan kepada putra-putri Anda untuk dapat menyaksikan dan bersama-sama kita beribadah di YouTube channel kami, Children Hope Ministry. God bless you all. Demikian HCC News untuk pekan ini. Happy Sunday and enjoy the service. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita satu minggu bertemu kembali. Dan mari kita akan siapkan hati kita. Kita siapkan roh kita, kita siapkan tubuh kita. Untuk kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya Roh Kudus ada bersama dengan Anda. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam setiap situasi kondisi yang ada, Tuhan tetap izinkan untuk kami menyalah-nyalakan roh kami, beribadah kepada Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Dan yang utama, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang hidup itu tetap berotoritas atas kami Tuhan. Dimanapun kami berada, di setiap sisi kehidupan kami saat ini, kami boleh memiliki sebuah komitmen iman bahwa kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari biar kita datang pada Tuhan. Kesempatan ini kita mengucap syukur. Kita bawa pujian kita. Kita bawa penyembahan kita. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwasanya selamanya kasih setia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Mari katakan, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti Tuhan akan kerjakan di bangsa ini Tuhan, dan mengubahkan negeri kami.
hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami sembah, kami puja Engkau Tuhan. Katakan sama-sama. Kami rindu melihat Indonesia terjadi pemulihan Tuhan Yesus. Problema, amin. Hidup dalam setiap rencanamu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita ucapkan berkat. Ucapkan berkat atas Indonesia. Haleluya. Akan nyata, akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa. Kami bawa doa kami Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan sekali lagi menjadi bagi bangsa. Bagi bangsa ini kami berdiri, kami bawa doa kami hanya kepadamu ya Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Yesus ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, amin Tuhan, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini, mari angkat pujian saudara kepada Tuhan. Angkat sembahkan doamu kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dengan lembut katakan pada Tuhan, bagi bangsa ini. Kesempatan ini Tuhan kami datang kepadamu melalui pujian ini Tuhan. Ini adalah doa kami bagi bangsa ini Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar terjadi Tuhan pemulihan. Sebab hanya namamu Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Datang sama Tuhan pagi hari ini. Katakan segenap hatimu bagi bangsa ini Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan kami percaya dengan iman Kau sedang melakukan perkara yang dahsyat di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dan terlebih bagi kota kami Tuhan, akan terjadi kebangunan rohani yang dahsyat Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Hanya namamu Tuhan. Mari bangkitkan iman saudara.
sembah, 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 sembah. Kami bawa doa kami kepadamu Tuhan, bahwa akan terjadi pemulihan atas bangsa kami, akan terjadi Tuhan pemulihan bagi kota kami Surabaya, dan atasnya nama Tuhan dimuliakan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, bagi bangsa ini hatimu atas bangsa kami, hatimu atas bangsa ini, dan hatimu ada di dunia ini Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya Kau curahkan di tengah-tengah kami, bagi seluruh keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan Yesus, nyatakan Tuhan. Mari saudara datang kepada Tuhan saat ini, karena Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Kalau hari-hari ini kau lemah imanmu, pujian ini berkata bahwa Dia Allah yang menyertai dan menopang saya dan saudara. Biar tangan-Mu terulur bagi setiap kami Tuhan, sebab di dalam ada pengharapan yang baru, ada kehidupan di sana. Biar saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus,
Dan kami mau berkata bahwa Tuhan, sandaran dan pegangan hidup kami, Yesus sumber kekuatan kami. Ajar kami gak meragukan kasih setia-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengar pujian setiap umat-umat-Mu Tuhan pada saat ini. Dear God, Lord Jesus. Yes, you are. Haleluya. There is nothing like you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Beracara tengah-tengah kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Datang sama Tuhan pada hari ini. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Imani setiap kata dalam pujian ini. Katakan pada Tuhan, tiada pernah ku ragukan. Amin Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, Ku tetap percaya, ku tetap percaya. Hadapi badai, katakan lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Benar Tuhan Yesus, diriku. Mari serukan kepada Tuhan, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Angkat tangan saudara, angkat hati saudara kepada Tuhan pada saat ini, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Tuhan Kau setia penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
pujian ini berkata bahwa kasih setia Tuhan selalu baru bagi saya dan saudara. Miliki iman di dalam Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada dan Dia selalu menyertai setiap saya dan saudara. Amin Tuhan Yesus. Dengan kondisi yang kami hadapi saat ini, kami belajar untuk percaya pada Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi setiap badai hidup ini ya Bapa. Lewati gelombang, katakan sama-sama, tak pernah Tuhan meninggalkan setiap kita. Diriku, haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, ya Tuhan, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah, ku tetap percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau Hari-hari ini berita yang kita dengar bukannya semakin baik. Tetapi tahukah Anda bahwa sebenarnya hari ini saatnya kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita dituntut bukan untuk menjadi pendengar, lalu kita meninggalkan atau melupakan firman yang sudah pernah kita dengarkan. Tapi hari ini Tuhan menuntut kita. Dia memberikan sebuah pertanyaan. Adakah tetap kudapati iman di bumi ini? Kita mendengar di Indonesia sendiri ribuan orang berjatuhan. Sesuai dengan pujian ini, mari kita berani berkata dengan iman kita. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tetapi Tuhan membangkitkan kepada kita roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Mari jemaat yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari berbicara dengan imanmu. Aku tidak bisa dibelenggu dengan roh ketakutan. Aku tidak mau dikalahkan imanku dengan roh kecemasan dan berita-berita. Tetapi hari ini aku mau berdiri menjadi orang-orang pelaku firman, membuktikan kasih, membuktikan bahwa firman Allah yang hidup memberikan kita kasih kepada orang lain, memberikan kita kepedulian kepada orang lain untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Mari angkat tanganmu ke surga, nyanyikan lagu ini dengan iman. Haleluya. takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dimanapun Anda berada, angkat tanganmu. 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Katakan dengan iman.
katakan, Tuhan, Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Jehovah Nisi, Engkau adalah panji-panji kemenanganku. Haleluya. Berkatakan dengan iman, jangan mau dibelenggu roh kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran. Saat ini anak Tuhan berdiri memberikan kasih dan kepedulian. Kekuatan roh-Mu Tuhan mengalir, mengalir. Haleluya. Syanda bakara mataku. Hila basandeo. Handang kuli mana masel. Oh, la bara 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 masyande la takala. Oh, ina la takaya ba. Ina makuri ama. La bara masyande. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, puji Dia. Oh, haleluya. Penuhi rumahmu dengan atmosfer surga. Haleluya. Penuhi rumah kita dengan atmosfer surga. Haleluya. Haleluya. Syiara bakara 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 syende. Haleluya. Syiara bakara bakara Hirama syende. Penuhi rumah Anda dengan atmosfer sukacita. Oh, rama 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 syanda. Penuhi rumah Anda dengan atmosfer surga. Haleluya. Gunakan otoritas, gunakan selengkap senjata Allah. Tumpang tangan atas orang sakit menjadi sembuh. Haleluya. Oh, bahkan minum racun maut pun kau tidak akan binasa. Apalagi cuma sekedar wabah hari ini. Gunakan otoritas surga. Manusia roh. Kira bara 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 la 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 bara bara syende. Oh, rata kaya baku. La bara 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 syende. Haleluya. Oh, la bara bara syende. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percayakan seluruh jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Haleluya. Oh, la bara 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 syende. Biar belas kasihan-Mu Bapa Ya Tuhan, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh negeri ini Tuhan, seluruh negeri ini sampai seluruh kota kami, seluruh kota kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami,
Kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami. Pada waktu umat-Mu menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan, dimanapun kami ada. Bukankah Tuhan berkata, jikalau 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku hadir. Di mana nama Tuhan ditinggikan, Kau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu. Hamba berdoa mungkin hari ini Tuhan, ada di antara kami yang sedang melihat siaran ini, ada bersama-sama dengan anggota yang belum percaya kepada Tuhan. Jamahlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus hadir di rumah kami, hadir di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, kami semua menerima impartasi yang sama. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu berbicara kepada kami. Engkau sedang mengajar kami menjadi gereja yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah apa yang hamba sampaikan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk worship leader. Terima kasih juga untuk para pemusik. Ya, puji Tuhan. Shalom saudaraku, senang sekali saya bisa pagi hari ini bersama dengan saudara kembali. Walaupun seberapa banyak kita tidak saling melihat, kita tidak berjumpa secara kasat mata, tetapi saya percaya kita bisa saling memberkati. Amin saudaraku. Ya saudara, saya rindu membagikan ini kepada saudara sebagai sebuah lanjutan dari apa yang gereja kita sedang canangkan. Saya beri judul tentang pembapaan generasi, saudaraku. Saudara, pembapaan itu merupakan jeritan dari generasi. Ya, kalau saudara melihat betapa banyaknya generasi fatherless, generasi tanpa bapak. Dan kalau saudara melihat, pernah saya sampaikan kepada saudara beberapa minggu yang lalu bahwa ada banyak sekali hal-hal yang terjadi ketika orang-orang itu fatherless, tanpa ayah. Mereka miskin, kecanduan akan obat, angka bunuh diri yang tinggi, ya mereka juga menjadi target pelecehan seksual. Ini semua adalah masa-masa di mana menunjukkan kepada kita bahwa ketiadaan bapak itu berbahaya, saudaraku. Kalau hari ini kita hadir di rumah kita bersama dengan anak-anak kita, inilah yang sebenarnya kerinduan hati Tuhan untuk kita berkonsentrasi melihat bahwa apa yang iblis ingin kerjakan, saudara, dia ingin membuat satu hal yang mengacaukan rumah tangga. Karena kalau dia berhasil mengacaukan keluarga, maka dia akan mendapatkan satu generasi. Ada banyak orang, saudara, mungkin saudara berpikir, gimana ya saya menjadi bapak? Pak Doni yang lalu menyampaikan, menjadi bapak dan menjadi orang tua itu memiliki fungsi yang berbeda. Bapak adalah status, orang tua adalah fungsi. Menjadi bapak, ketika Anda sudah dewasa, Anda menikah, kemudian Anda memiliki anak, Anda otomatis jadi bapak. Tetapi menjadi orang tua, membapai sebuah generasi, itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Dan kalau saudara melihat bahwa dalam hal kerohanian, kelahiran jiwa itu, saudara, keselamatan jiwa, itu bukan lahirnya sebuah pergerakan. Banyak kali kita berpikir kalau kita mendapatkan banyak sekali jiwa, keselamatan jiwa-jiwa baru, kita sedang mengalami kegerakan. Oh enggak. Karena kelahiran itu bukanlah target utama dari sebuah kegerakan. Tetapi bagaimana kelahiran ini, saudara, itu pada akhirnya nanti mengalami pertumbuhan menjadi bapak lagi. Makanya dikatakan apa? Kita tidak ditargetkan hanya sekedar jadi orang percaya, tetapi kita disuruh oleh Tuhan untuk supaya kita memuridkan orang lain. Ya, dan inilah yang menjadi masa-masa sukar dari gereja, saudara. Karena gini, antara bapak dan anak ini akan terus diserang iblis.
Dia akan mentargetkan satu keadaan supaya antara generasi satunya, generasi bapak dan generasi anak itu bisa terputus. Iblis berusaha untuk supaya ini dipisahkan. Tetapi kita sebagai kerajaan terang berusaha nyambung. Ngerti ya saudara ya? Makanya kenapa hari-hari ini kita melihat serangan terhadap keluarga semakin gencar. Karena memang berusaha supaya diputuskan. Kalau saudara pernah dengar apa yang saya katakan kepada saudara, bahwa setiap kita adalah mata rantai dari sebuah generasi. Saya adalah mata rantai penghubung antara generasi papa saya dan generasi anak saya. Nah, kalau dia bisa memutuskan warisan iman yang ada di generasi sebelumnya, supaya tidak sampai ke generasi berikutnya, maka kerajaan kegelapan akan mengambil alih generasi berikutnya. Nah, tugas kita adalah apa saudara? Supaya kita bisa tetap menyambung iman pada generasi lalu, sampai saudara tetap ada pada generasi saya, dan diwariskan kembali kepada generasi berikutnya. Ini yang saya katakan membapai generasi. Artinya apa? Apa yang saya lakukan, apa yang saya hidupi, apa yang saya katakan, apa yang saya sikapi, segala tindakan, perkataan saya, pola hidup, pola pikir saya, itu adalah warisan yang akan saya berikan kepada generasi berikutnya. Nah, kalau kita ngerti tentang pembapaan generasi, kita akan berhati-hati dengan apa yang kita kerjakan ini, saudaraku. Dan saya melihat bahwa serangan ini semakin kuat. Kalau Anda pernah lihat tentang generasi, kita akan menemukan ada minimal 5 lah ya. 5 lah, saya ambil aja 5 generasi. Ya, baby boomers itu lahir di tahun 1946, 1964. Ya, itu merupakan mereka hidup di merupakan pionir teknologi yang ada pada abad 21, akrab dengan penggunaan teknologi yang dapat digolongkan lampau pada masa modern ini, seperti telegram, facsimile, telepon rumah, dan kabel. Ya, kemudian ada generasi X yang lahir 1965 sampai 1980. Saya nggak tahu Anda semua ini lahirnya apakah ada baby boomers, ya ada juga generasi X. Generasi ini tumbuh dan besar antara pesatnya perkembangan teknologi seperti personal komputer, ya, televisi kabel, internet, dan video games. Ya, kemudian ada generasi Y. Saya akan jelaskan nanti kepada saudara. Kita lihat dulu saudara. Ya, lahirnya 1981 sampai dengan 1994 terjadi pergeseran penggunaan teknologi komunikasi konvensional, telepon kabel, facsimile, ke teknologi komunikasi yang lebih canggih. Seperti lewat email, SMS, gunakan ponsel. Ya, kemudian generasi C, ya Z. Itu lahirnya tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Tumbuh besar bersama teknologi yang sudah maju. Sedari dini mereka sudah tidak asing dengan smartphone, tablet komputer, laptop, juga tidak asing dengan istilah-istilah cloud storage, torrent, mobile apps. Ya, dan ada juga yang lahir di dalam generasi Alpha. Alpha itu lahirnya tahun 2011 sampai dengan tahun 2025. Ya, generasi ini diprediksi akan menjadi generasi yang sepenuhnya bergantung pada teknologi. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk komunikasi, kerja, ataupun untuk sekedar sarana entertainment. Saya ini adalah orang dari generasi X, tapi hidupnya di generasi Alpha. Masih untung saya bisa ikutin, makanya kita bisa video conference. Anda bisa lihat saya tidak bisa lihat saudara. Tapi ini yang sedang terjadi. Nah, mereka yang tumbuh saudara, Anda perhatikan ya, ketika terjadi satu generasi baru lahir, Anda lihat terjadi pengikisan. Kita tidak menemukan lagi, dan kalau kita bertanya kepada anak kita, kamu pernah enggak kirim surat pakai perangko?
Ya, saya ingat ketika di tempat pos itu, ya macam-macam tuh saudara. Ya ada yang pakai lem yang dari kanji, tepung kanji. Ya saudara mungkin heran, tepung kanji biasa untuk kue. Ya, tepung kanji dimasak banyak sekali saudara. Ya di tengah-tengah ada satu baskom, ditaruhlah di situ untuk kita lem perangko kita. Ya, kirimkan ucapan Natal pakai perangko. Ada yang kilat juga. Ya ada yang sampai 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang cuma sehari. Ya masih ingat? Ya ada yang telat, sampainya sudah basah semua. Tapi sekarang udah dikenal lagi mesin tik. Jadi saya pernah luka tuh saudara. Ya ketik-ketik jebol masuk ke dalam, susah ditariknya. Sekarang sudah nggak ada. Mesin apa? Facsimile, kemudian apa? Telepon rumah dengan kabel yang diputar, titik. Saya nggak tahu saudara masih ketemu enggak, tapi tanyalah kepada anak saudara, kemungkinan besar mereka sudah tidak menemukan itu lagi saudara. Nah tahukah saudara bahwa apa yang terjadi perpindahan dari satu generasi ke generasi berikutnya terjadi pengikisan, ada yang hilang. Benar gak? Nah saya mau bilang sama saudara, dalam dunia rohani, dalam iman, ini yang sedang dikerjakan oleh iblis untuk memutus generasi berikutnya supaya apa? Iman itu hilang saudara. Padahal Alkitab berkata bahwa angkatan orang benar itu akan perkasa. Benar? Dia menjadi Tuhan atas generasi. Dia berkata akulah Allahnya Abraham, akulah Allahnya Ishak, dan akulah Allahnya Yakub. Iman yang ada pada Abraham dengan kualitas yang sama ada pada Ishak. Dengan kualitas yang sama ada pada Yakub. Paulus berkata kepada Timotius, aku kenal siapa? Kenal nenekmu Luis. Aku tahu mamamu Yunika. Dan aku kenal engkau karena aku melihat iman yang sama. Tapi iblis berusaha menghilangkan itu saudaraku. Nah ini yang saya katakan bahwa bagaimana kita harus membapai satu generasi. Supaya apa? Dari keturunan yang lalu, saudara, iman dari keturunan yang lalu itu bisa diwariskan kepada keturunan berikutnya. Dan saya mau bilang sama saudara bahwa ketika saya masih muda, saudara, ya sekarang juga masih kelihatan muda, tapi sudah tidak muda. Ya, waktu kami masih usia remaja, saudara, getol sekali cari Tuhan. Kita tidak punya handphone, HP dan juga Alkitab digital. Saya sudah ganti 3 Alkitab. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, coret-coret sampai habis saudara. Sampai sobek. Itu bahkan latihan kita buka Alkitab buku tanpa indeks. Jadi ayo buka Sefanya, kira-kira di sini kita dapat cepat-cepatan. Ya, ayo buka Habakuk, ayo kita cepat. Tapi saudara, komitmen kita luar biasa. Kita yang lahir, saya generasi X, ya. Lihat orang-orang yang berjuang dulu masa muda kami, saudara. Hujan deras itu tidak ada alasan. Banjir sampai sepinggang, tetap kita ibadah. Yang kita dengar lagu-lagu rohani, kerinduan hati kita luar biasa, saudara. Tapi coba sekarang anak-anak muda, semua serba gampang. Mereka tinggal buka HP, bisa apa aja saudara. Mereka bisa kirim gambar, mereka bisa foto, mereka bisa kirim kapanpun. Dan mereka punya Alkitab yang mereka taruh di kantong mereka tiap hari, tapi mereka tidak pernah buka. Dan lihat komitmen mereka saudara. Dan saudara, saya cukup kaget ketika dikirimkan seorang teman, ya bahwa wabah corona ini saudara, yang mati hampir 10.000 mungkin sekarang. Yang terjangkit itu kurang lebih berapa ya? Saya lupa update terbaru, tapi hampir 200.000 lah ya yang lalu saudara. Dan saudara tahu saudara yang mati itu generasi apa? Yang banyak. Generasi X loh saudara. Baby boomers, wah jangan ditanya saudara ya. Ya, baby boomers matinya lebih banyak. Kalau tidak salah 21% sekian. Jadi ada ribuan generasi baby boomers itu pada meninggal semua karena kena corona ini saudara. Yang generasi X juga begitu. Nah Anda bisa bayangkan saudara, terus generasi Alpha ini mau contoh siapa?
Kalau tidak ada tindakan sengaja membapai generasi ini, saudara, kita akan kenal satu generasi berikutnya, saya nggak tahu generasi apa, tapi generasi tanpa Tuhan, saya bilang. Dulu saudara memenangkan, saya bertanya kepada orang-orang, bagaimana, kapan kamu kenal Tuhan? Mereka usia 19 tahun, usia 12 tahun, usia 11 tahun, mereka sudah kenal Tuhan, saudara. Hari-hari ini usia seperti itu betapa susahnya untuk mengenal Tuhan. Mereka hanya tertarik dengan hal-hal yang duniawi, saudara. Siapa yang bapai generasi ini, saudara? Makanya saudara, teriakan ini juga lah yang diteriakkan oleh oleh Filipus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai dengan 10. Ya, kita akan baca bergantian, ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 7 sampai dengan 10. Saya baca bagian ke-7, Anda baca bagian ke-8 di rumah. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Waduh saudara. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan apa? Pekerjaannya, saudara. Ini yang hilang. Paulus berkata, Yesus tunjukkan Bapa kepada kami. Tuhan hadir sebagai Bapa. Dia berkata, lihat aku, kamu ketemu Bapa. Orang tidak pernah bisa panggil Tuhan kita Bapa, orang tidak bisa ngerasakan kasih Bapa kalau tidak ada generasi yang membapai generasi baru. Generasi baru akan bertanya, tunjukkan Bapa kepada kami. Saudara bisa bayangin saudara, berapa orang tua yang meninggal dan anak-anak yang fatherless di hari-hari ini, saudara. Anda ingat ketika perang dunia pertama, ya, ada begitu banyak bapak yang meninggal, saudara. Karena mereka tewas dalam medan peperangan. Dan tampillah satu orang yang berkarisma namanya Adolf Hitler. Dan dia membapai generasi baru. Saudara, ketika dia membapai generasi baru, saudara, seorang yang luka ini, seorang yang fatherless ini, saudara, membapai generasi baru. Anda lihat, saudara, apa yang terjadi? Kematian luar biasa, kengerian. Jutaan orang mati, saudara. Seperti seorang psikopat pembunuh berdarah dingin. Nah, ini jadi tugas kita. Ketika jeritan generasi berkata, Tuhan tunjukkan kepada kami Bapa, siapa yang tampil? Siapa yang muncul dan berkata, lihat kami, lihat aku, dan engkau ketemu Bapa. Allah itu roh. Kita harus menjadi apa? Menjadi Bapa bagi generasi ini, saudara. Kalau tidak, saudara, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali generasi ini. Antikris akan ambil alih. Ya, saya mau tunjukkan kepada saudara data yang mengejutkan. Sebenarnya kita sudah tahu sih, ya. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa orang-orang terkaya saat ini, saudara, orang-orang kaya saat ini itu adalah orang-orang pemilik aplikasi online. Ya, mereka pemilik aplikasi online. Apa hubungannya, Pak? Saudara tadi baca, generasi alfa hidupnya bergantung pada teknologi. Ngerti? Ya. Hidupnya bergantung pada teknologi, saudara. Nah, sementara saudara, aplikasi online itu adalah sarana, itu adalah teknologi internet, itu adalah sarana untuk supaya semua nyambung. Ya, nah coba lihat saudara, ini adalah sedikit hal saja saudara, hanya sangat sedikit. Orang-orang yang punya aplikasi online dan mereka telah mempengaruhi dunia. Ya, Kevin Systrom itu adalah CEO atau pendiri dari Instagram sebelum diambil alih oleh Facebook.
Dan saudara itu mengubah perilaku orang, saudara. Ya, entah sekarang udah berapa juta orang penggunanya. Dan dia dapat uang dari Instagram itu, saudara, sebelum dia lepaskan kepada Facebook itu 20 triliun. Ya. Zhang Yiming ini adalah CEO dari TikTok. Ya, Anda senang lihat TikTok, ya Anda mungkin juga pelaku. Ya, Anda juga punya gerakan yang kreatif. 1 bulan ya pengguna aktifnya 500 juta TikTok. Dan dia mendapat uang dari aplikasi ini, saudara, kekayaannya sekarang 226 T. Itu dibeli soto jadi kolam renang, saudara, banyak. Ini bukan miliar, 226 triliun, saudara. Dan saudara, Jack Ma Alibaba itu menjadi perintis untuk perdagangan online. Ya, dan saudara tahu kekayaannya berapa? 540 triliun. Dan Facebook ya itu mengubah cara orang, budaya masyarakat kita, saudara, orang-orang muda kita. Ya, mungkin yang main Facebook itu generasi Y, generasi Alpha lebih ke yang lain. Tapi saudara, ini sebentar lagi akan tergantikan. Facebook aja, saudara, yang sudah sangat tua umurnya itu sudah meraup keuntungan 840 triliun, saudara. Jadi saudara bisa bayangin, saudara, internet online seperti ini mempengaruhi dunia, mempengaruhi seluruh perilaku orang, saudara. Dan waktu ini masuk dipakai oleh Antikris, saya tidak sedang bicara tentang aplikasi ini. Ini buruk atau baik, terserah, saudara. Saya enggak membicarakan baik buruknya, tapi saya sedang membicarakan pengaruhnya. Dan kalau saudara, anak-anak alfa ini, generasi baru ini, saudara, yang lahirnya bergantung pada teknologi, komunikasi bergantung pada teknologi, dan itu diambil alih oleh Antikris, apa jadinya kita? Akan tercipta satu pasukan yang sangat besar jumlahnya, yang dipakai untuk kerajaan gelap. Saudara, ini bukan sesuatu hal yang gampang dan hal yang main-main, saudara. Kita harus mengambil tanggung jawab ini, membapai, saudara, membapai generasi ini. Pak, gimana caranya? Saudara, ada satu survei, ya, penginjilan yang terefektif itu disurvei berdasarkan persentase keefektifan. Yang pertama, saudara, penginjilan lewat retreat hanya mendapatkan 4% aja hasil. Penginjilan lewat kesembuhan ilahi itu mendapatkan keefektifan 5%, saudara. Penginjilan lewat KKR itu 8%. Ya, kemudian penginjilan lewat ibadah raya itu 13%. Lain-lain 16%, saudara. Anda tahu yang terbesar apa? Penginjilan lewat hubungan. Itu 44%. Kita dibawa oleh seseorang yang kita kenal. Kita di-care sama seseorang yang kita kenal. Kita dibimbing sama seseorang, kita didoakan oleh seseorang, kita dibawa untuk mengenal Tuhan. Itu 44%, saudara. Dan saya mau bilang sama saudara, saya mau beritahu kepada saudara, di mana hubungan terkuat yang dimiliki oleh setiap orang, saudara, di muka bumi ini. Family. Artinya apa? Keluarga saudara adalah ladang penginjilan yang paling efektif. Siapa yang diinjili? Siapa yang dibapai? Orang tua membapai anak-anak. Orang tua, saudara, papa mama membapai anak-anak mereka. Itu akan sangat efektif, saudara. Lebih efektif dari mereka dibimbing oleh guru sekolah minggunya. Lebih efektif daripada dibimbing oleh pembina remajanya. Kalau seluruh jemaat ini, saudara, mengambil tanggung jawab ini dan berkata, aku mau membapai keluargaku. Saudara akan lihat keefektifan yang luar biasa, saudara.
Kita akan wariskan warisan iman dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya, saudara. Dan tidak akan membiarkan iblis mengambil alih. Sekalipun mereka ada di tengah-tengah teknologi internet yang seperti hari ini, mereka tidak akan pernah terpengaruh karena kita sudah tanamkan dasar-dasar yang kuat. Ini yang harus kita ambil, saudara. Makanya saya katakan kepada saudara, pembapaan generasi ini bukan lagi tugas dari sebuah lembaga di luar keluarga, tapi keluarga adalah alat yang paling efektif, saudara. Bukankah Maliaki sudah ngomong ini jauh-jauh ribuan tahun sebelumnya? Dia berkata begini, Maliaki 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak. Nah ini dia. Balik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang saudara? Memukul bumi hingga musnah. Saya mengerti ayat yang mengatakan bapak-bapak akan kembali berperan. Bapak-bapak akan kembali merangkul anak-anaknya. Anak-anak akan saudara? Akan membuka hatinya dan mengizinkan dia dirangkul oleh bapaknya. Menjadikan papanya sebagai teladan, saudara. Saya mengerti itu, saudara. Yang saya dulunya tidak mengerti dikatakan supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Kalau ini, saudara, pelayanan ini tidak diambil, kalau pelayanan ini tidak dikerjakan oleh bapak-bapak, oleh orang tua, saudara, maka kita akan punya anak-anak tanpa Tuhan. Dan anak-anak tanpa Tuhan itulah yang mendatangkan kemurkaan Tuhan. Cara cegahnya gimana? Bapak anak-anak saudara. Pak, saya sudah jadi bapak. Saya beri dia makan, saya temenin dia main, saya kemudian juga cari duit untuk dia. Itu dilakukan semua orang. Yang saya mau katakan adalah bimbing mereka menjadi dewasa di dalam iman. Mereka punya saudara? Mereka punya satu kekuatan menghadapi dunia ini. Mereka punya Mereka punya komitmen yang tinggi, saudara. Tentang Tentang Tuhan. Dan mereka benar-benar menjadi satu pasukan yang kuat, generasi yang kuat, generasi yang tidak mudah goyah. Nah saudara, mari kita ambil peran ini, saudara. Saudara yang ada di rumah saat ini, mungkin Anda sedang melihat siaran ini bersama dengan anak-anak saudara. Ini waktunya, saudara. Coba Anda toleh kiri kanan, saudara. Lihat anak-anak saudara. Mereka bukan hanya sekedar ada di situ, ada di samping kiri kanan saudara, untuk Anda besarkan, untuk Anda lepaskan pergi, tapi tidak pernah Anda bekali tentang Tuhan. Anda mungkin cukup bertanggung jawab menyekolahkan dia dengan baik. Anda mungkin cukup bertanggung jawab memberikan dia fasilitas yang mapan. Tapi bagaimana dengan imannya? Bagaimana dia kenal Tuhan? Bagaimana dia bisa menyebut nama Tuhan seperti Anda pun kenal Tuhan? Jadi saudara, saya dorong saudara semua, keluarga, jemaat, jadilah imam di dalam rumahmu. Ini saatnya saudara, kita harus berfungsi sebagai imam. Gimana caranya Pak? Coba lihat saudara, fungsi imam dalam rumah. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 5-7 dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan baik-baik. Ayat ini dibuka, pasal 5, ayat 5 mengatakan kita dulu nih, Bapak. Ya, tepuk dada saudara, Bapak. Ya, kalau ibu orang tua. Ya, kita ini saya harus mengasihi Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Dengan apa Pak? Dengan segenap hati saya, dengan segenap jiwa saya, dengan segenap kekuatan saya. Hidup saya benar. Hidup saya bergantung sama Tuhan. Hidup saya ini saudara mengasihi dia sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar di otak, tapi di hati. Bukan hanya saudara
dengan kekuatan saudara, tapi juga dengan segenap jiwa. Kemudian apa saudara? Kehidupan kita sama Tuhan ini, itu kita ajarkan. Itu pembapaan. Kehidupan kita ini saudara, kita ajarkan. Pak sudah pak, dalam bisnis iya. Cari duit iya. Tapi dalam iman enggak. Kita saudara ajarkan dia apa yang kita hidupi. Makanya mari kita sama-sama bertobat. Sama-sama kita balik sama Tuhan. Supaya kita jadi orang yang sungguh-sungguh menghidupi firman. Punya hubungan karib sama Tuhan. Kemudian kita ajarkan kepada mereka di mana? Ajarkan di rumahmu. Itu loh saudara. Ajarkan di rumahmu. Kamu sedang jalan. Ini lebih efektif dari guru-guru sekolah minggu. Yang kita ajarkan apa saudara? Saya juga kadang-kadang heran melihat anak-anak masih kecil saudara. Kita begitu bangga, kita upload di Instastory kita ketika dia mulai TikTok. Lucu sekali, saya tidak melarang itu saudara. Cuma saya berkata mereka menyerap apa saja. Dan kenapa kita memberitahu mereka dan mengajar mereka tentang tren. Kenapa kita tidak pernah mengajar mereka bagaimana mereka baca firman, mereka berdoa. Anda ajarkan dia setiap hari, mereka membaca, mereka melihat kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab. Mereka membaca Alkitab, baca setiap hari saudara. Itu pembapaan bagi generasi kita. Dengan cara-cara kreatif, tapi ini yang harus kita lakukan. Yang pertama saudara, fungsi yang pertama, kita harus bapai mereka di dalam apa? Dalam pujian, penyembahan dan doa. Kita ajari mereka berdoa. Kita ajari mereka bagaimana merasakan kuasa Tuhan. Kita ajari mereka beriman. Kita ajari mereka nyembah. Anak-anak itu melihat semua saudara, apa yang kita kerjakan. Pak anakku pak susah pak, soalnya dia main HP terus, sederhana. Anda pegang HP enggak? Kalau waktu yang kita pakai HP ini sangat banyak, anak kita akan ikut. Dan kita enggak punya waktu untuk negor dia. Kalau saudara rajin berdoa, Anda punya mesbah keluarga, Anda ajari mereka untuk menyembah, Anda ajari mereka untuk ayo bagikan firman, apa yang kamu dapat dari sini. Maka itu sedang akan menanamkan sesuatu yang bernilai kekal dalam hati mereka. Dan ini yang harus kita ambil. Bukan hanya suami, istri juga harus lakukan sama. Orang tuanya harus lakukan yang sama saudara. Inilah cara kita membapai generasi ini. Kalau kita tidak bapai saudara, maka teknologi akan membapai mereka. Kalau teknologi itu ditunggangi oleh iblis, ditunggangi oleh antikris, habislah generasi kita. Maka Tuhan akan datang dalam murkanya. Karena tidak ada orang yang berseru kepada Tuhan. Anda tahu enggak saudara, kenapa zaman Nuh Tuhan membumi hanguskan mereka dengan air bah? Karena kelakuan mereka buruk dan penuh dengan dosa. Saya lagi berdoa saudara supaya gereja ini, gereja kita ini saudara, yang Tuhan izinkan untuk kita sama-sama ada di dalamnya. Kita fokus bagaimana setiap keluarga itu menjadi media-media pemuritan bagi generasi. Bapaknya bertobat, hidupnya benar saudara, dimuridkan, memulihkan hati anak-anak. Papa minta maaf kalau papa pernah nyakiti kamu. Kita yang tidak pernah dipeluk, kita yang gak pernah dimaafkan, kita yang pernah luka saudara, kita menyembuhkan mereka. Makanya saya bilang yang kedua, bagaimana fungsi kita di dalam rumah, membapai generasi ini. Yaitu kita memberkati mereka, kita menyembuhkan luka-luka ada di dalam hati mereka. Maliaki berkata saudara, maka dia akan membuat hati bapak-bapak balik sama anak-anak. Dan hati anak-anak balik sama bapak-bapaknya. Terjadi rekonsiliasi. Kedekatan seperti apa yang Anda ciptakan dengan anak-anak? Apakah ada jarak? Apakah ada rasa, aku enggak bisa ngomong sama papa. Dihakimi terus, dijudging terus.
Aku lebih senang sama teman. Aku lebih suka sama mama. Saudara, ini saatnya saudara. Buka hati saudara. Lembutkan hati saudara. Sehingga yang luka ini bisa disembuhkan. Anda mungkin berkata, aku masih kecil Pak. Saudara, dari kecil kita harus tunjukkan sebuah respon, sebuah kasih sayang, sebuah kedekatan. Sebuah keamanan, perlindungan dari seorang ayah. Uang saudara, kalau Anda berpikir bahwa Pak saya bisa kasih uang, saya kan kerja Pak. Saudara, Anda akan kasih, maaf ya, saya sebut angka, Anda mau kasih 10 miliar kepada anak saudara. Ketika anak itu besar, dia akan kembalikan bisa 20 miliar kepada saudara. Tapi kalau Anda dekat dengan dia, Anda berikan nasihat, Anda hadir di masa-masa hidupnya, itu enggak pernah bisa dibayar. Dia enggak pernah bisa beli waktu ketika mereka kecil. Tapi kalau Anda hidupi mereka hanya dengan materi, dia akan beli yang lebih baik ketika dia sukses lebih daripada saudara. Dan dia akan kembalikan itu. Tapi kalau saudara memberikan dia apa yang dibutuhkan dalam hati dan spirit rohnya, maka itu tidak pernah bisa dibayar, saudaraku. Mari belajar. Aku mau jadi bapak atas rumah tanggaku. Yang ketiga, saudara, kita harus ajarkan firman Tuhan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ya saudara yang ada di rumah, saudara harus belajar firman. Didik mereka dalam takut akan Tuhan. Didik mereka untuk mereka mengerti kisah-kisah di Alkitab, apa prinsip-prinsip yang bisa, apa yang harusnya mereka pegang sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur dikatakan apa? Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kecuali dengan apa? Menjaganya sesuai dengan firman. Terus siapa yang ngajarkan firman? Saudara, tatanan dunia baru nantinya saudara, tidak akan ada pelajaran agama di sekolah. Sekolah internasional tidak ada pelajaran agama. Dan teman-teman mereka itu kebanyakan online. Yang tren itu saudara perhatikan aja lah saudara. Anda lihat Instagram yang followernya ratusan ribu bahkan jutaan saudara. Itu semua pengaruhnya kepada anak-anak itu hampir tidak ada yang rohani. Nah jadi saudara, di mana mereka dapatkan pengajaran? Pak, di gereja itu cuma 1 jam seminggu. Itu pun kalau mereka konsentrasi. Tapi di rumah, waktu saudara ada, ajarkan firman, beritahu mereka, maka itulah yang membuat hidup mereka bersih. Itulah yang menyucikan mereka. Itulah yang seperti air yang menggelontor semua detox, yang toksin dunia ini saudara. Paham-paham dunia ini kita kembalikan kepada paham kerajaan Allah. Siapa yang ajarkan? Bapaknya dan ibunya. Ini saatnya saudara. Jadi saya berdoa sama Tuhan ketika Tuhan kasih revelation ini kepada saya. Bahwa mulailah membangun pemuritan di dalam rumah. Kita muridkan orang lain bisa saudara. Tapi muridkan dulu anak-anak kita. Buat mereka ketemu Tuhan. Buat mereka jumpa sama Tuhan. Pak, justru itu yang paling susah. Memang. Itu yang paling susah. Kenapa paling susah? Karena dia lihat hidup saudara hampir tiap hari. Anda mau ngomong apa? Sambil marah-marah dia tahu saudara. Kalau orang lain kita ngomong yang rohani, mereka tidak tahu hidup kita. Tapi anak kita ngomong rohani. Papa juga seperti itu. Makanya banyak orang tua mundur. Karena ketika mereka bicara kebenaran saudara, mereka tidak melakukan kebenaran. Maka apa yang didengarkan oleh anak-anak mereka tidak pernah bisa dilakukan. Hari ini saudara, mari kita kembali sama Tuhan. Amin. Kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan kita ajarkan berulang-ulang saudara. Apa yang kita ajarkan? Ajar mereka berdoa, ajar mereka menyembah. Apa yang kita ajarkan? Sembuhkan luka-luka hati yang ada. Semua gap-gap itu dikecilkan saudara. Kita kembali dekat dengan mereka dan ajarkan mereka firman. Inilah fungsi imam dalam rumah yang sama-sama harus kita kerjakan. Amin. Inilah pesan saya dan saya berdoa supaya kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Kita akan ambil waktu untuk berdoa bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Para pemusik saya undang untuk bisa maju ke depan. Ini sebuah beban saudaraku. Sebuah beban
untuk sama-sama kita mengambil bagian kita, mengambil tugas kita, mengambil fungsi kita sebagai bapak. Kalau saya bicara bapak bukan berarti hanya suami, tapi itu bicara juga tentang suami dan istri, tentang pernikahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang ada di rumah, mari bergandengan tangan. Suami engkau pegang tangan istrimu. Kalau engkau orang tua tunggal, engkau tidak punya pasangan lagi. Engkau pegang tangan anak-anakmu, kalau engkau mau rangkul mereka, engkau bisa rangkul mereka. Saya merasakan bahwa ada kasih Kristus sedang mengalir. Dia ingin menyembuhkan setiap hati, saudaraku. Dia ingin menyembuhkan setiap hati. Kerajaan kegelapan berusaha memutuskan rantai warisan-warisan iman itu. Tetapi kita harus menjadi penyambung bagi generasi kita. Bukan semakin terkikis iman kita, tetapi semakin kuat, bahkan menjadi generasi yang perkasa di bumi. Bukankah itu janji Tuhan? Bahwa kemegahan bait Allah yang kemudian akan melampaui, melebihi kemegahan bait Allah sebelumnya. Kemuliaan generasi berikutnya akan lebih jauh lebih mulia daripada generasi sebelumnya. Iblis mencegah itu dengan memutus mata rantai, dengan memasukkan paham-pahamnya. Dan itu semua datang dan kena kepada generasi-generasi tanpa bapak. Tetapi kalau hari ini engkau mau ambil komitmen, sebagai orang tua engkau mau berkata, Tuhan, aku ingin ambil pelayanan Elia di akhir zaman ini. Aku ingin menjadi bagian dari pelayanan ini, membuat hati bapak-bapak kembali sama anak-anak. Dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Saudara, taruh tangan kirimu di dada. Sambil tangan kanan engkau pegang tangan pasanganmu dan tangan anak-anakmu. Atau engkau mau rangkul mereka, saudara. Saya mau berdoa, Tuhan Yesus, mari pulihkan keluarga demi keluarga yang hadir, yang melihat siaran ini pada hari ini. Suami istri, marilah jadilah teladan. Saling mengampuni, saling memaafkan. Ini masa-masa sukar. Anak-anak sedang menunggu. Generasi sedang menunggu dan melihat apa yang kita akan lakukan. Apa yang kita akan kerjakan? Bagaimana sikap kita? Dan kalau kita menunjukkan iman kita, maka mereka akan menangkap itu. Dan mereka akan hidup di hidup dan jalan yang sama. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari engkau bekerja Tuhan. Pulihkan setiap hati. Pulihkan setiap hati. Pulihkan setiap hati. Saudara, saya digerakkan untuk saudara bebas aja. Kalau engkau mau peluk anakmu, engkau mau doakan dia. Kalau anak engkau mau datang sama mamamu, papamu, engkau mau say sorry sama dia. Engkau ingin berdoa bagi dia, engkau mau peluk dia, rangkul dia, silakan saudaraku. Biar kami akan nyanyikan satu pujian dengan lembut saja. Tapi saudara bebas di rumah. Apa yang kau mau lakukan di sana sambil engkau doakan anak-anakmu. Sambil engkau datang peluk papa mamamu, saudaraku. Dan kita berkata, Tuhan, kami mau mengambil bagian dalam pelayanan ini. Untuk membapai generasi. Segalanya. Sambil saudara tetap berdoa, masing-masing Anda tetap berdoa antara anggota keluargamu, saudaraku.
Kalau mungkin engkau mau berdoa bagi ekonomimu, engkau mau doakan bagi kehidupanmu. Mungkin ada di antara yang sakit. Tumpang tangan pada bagian yang sakit, jamah Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu, jamah sembuhkan. Doakan. Hai bapak-bapak, ambil peranmu. Ambil peranmu. Tumpang tangan kepada anak-anakmu. Tumpang tangan kepada istrimu. Ucapkan berkat. Ucapkan berkat. Ucapkan berkat. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Biarlah kami rasakan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari arahkan tanganmu ke kamera, arahkan tanganmu ke televisi, arahkan tanganmu ke media yang Anda pakai. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kami angkat tangan kami. Jarak memisahkan kami, tapi Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Apa yang sudah mereka doakan, apa yang sudah mereka imani, apa yang sudah mereka deklarasikan. Setiap penumpangan tangan orang tua kepada anak-anak, setiap rangkulan, setiap permintaan, rekonsiliasi yang mereka adakan di rumah mereka Tuhan. Hari ini Bapa terjadilah di dalam nama Yesus. Jamah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya hari ini Bapa, kami mengambil komitmen bersama-sama. Segala kutuk-kutuk, segala pekerjaan-pekerjaan iblis yang mencoba merebut generasi kami lewat media-media Tuhan. Bapa, hari ini kami patahkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami menjadi penyalur warisan iman. Kami menjadi mata rantai bagi generasi kami. Supaya generasi-generasi baru ini Tuhan memiliki Bapa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ajari kami dan buat kami mengambil komitmen ini Tuhan. Untuk bersama-sama dengan gereja mengambil bagian dalam pelayanan Elia di akhir zaman. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kembali kepada bapak-bapaknya. Supaya generasi kami Tuhan bukanlah generasi tanpa Tuhan. Tapi generasi yang memanggil nama Tuhan di usia muda mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk segala anugerah berkat-Mu yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, pelihara mereka dalam kesehatan yang baik, pelihara rumah tangga mereka Tuhan, pelihara hidup mereka, ekonomi mereka, makan minum pakai mereka. Biarlah di tengah-tengah wabah yang ada, ketika mereka ada di rumah, Engkau juga bisa hadir Tuhan. Inilah kesempatan kami diberikan waktu sama Tuhan. Untuk berada bersama-sama dengan anak-anak kami. Untuk Tuhan mengajarkan ketiga fungsi imam ini Tuhan. Supaya kami bisa mengajar mereka berdoa. Membapai mereka, memberi teladan. Supaya kami bisa memberkati mereka. Dan kami bisa ajarkan firman Tuhan. Biarlah waktu-waktu yang ada kami gunakan dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh Tuhan membangun komunikasi yang baik dan membangun umat-Mu dan generasi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala anugerah berkat daripada Tuhan kami terima Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan, berkat Tuhan ketenangan, berkat di dalam segala yang kami kerjakan. Biarlah kami terima ini. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Kami akan memberikan
pengumuman selanjutnya untuk ibadah selanjutnya, serta tetap bisa mengikuti informasi ini di media-media HCC Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.